Para bruder, para suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, umat paroki Santi Supati maupun paroki Maria La Salette Juwana yang terkasih. Berjumpa kembali di dalam inspirasi mingguan. Pada minggu ke-21 ini, Romo akan mengambil inspirasi dari bacaan yang kedua yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Efesus bab 5 ayat 21 sampai 32. Akan saya bacakan bagian-bagian terakhir dari surat itu. Demikian pula suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Maka yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya, ia merawat dan mengasuhnya seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Karena itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Para bruder, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, rekan-rekan muda yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Rasul Paulus di dalam surat di Efesus dengan jelas sekali menegaskan bahwa relasi suami dan istri itu dilandaskan dari hubungan Yesus dengan gerejanya. Jadi relasi seperti itu menjadi dasar. Relasi antara Yesus dan gerejanya menjadi dasar bagaimana suami dan istri menghidupi sakramen perkawinan yang telah mereka ikrarkan dan jalani. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita sebagai umat yang dipanggil di dalam jalan kesucian hidup berkeluarga, melihat Yesus, apa yang dilakukan Yesus terhadap gerejanya, menjadi pola bagaimana relasi antara suami istri itu perlu dipraktekkan. Yesus yang berikan dirinya, Yesus yang menyerahkan nyawa, Yesus yang memberikan yang baik kepada gereja, Yesus yang melindungi, Yesus yang menuntun, menjadi pola relasi suami dan istri. Itulah mengapa sakramen perkawinan menjadi penting bagi kita, karena bukan hanya sekedar menghayati hidup sebagai anggota keluarga, hidup berkeluarga, tetapi sebenarnya menghayati juga bagaimana Allah mencurahkan rahmat-Nya kepada gereja melalui Tuhan Yesus Kristus itu. Di tengah keluarga, seandainya ada regejegan, ada patudun, memang sering mengatakan permasalahan itu bumbu keluarga atau konflik itu bumbu keluarga. Tapi masalahnya apakah konflik itu diselesaikan atau tidak? Apakah sudah melihat Yesus yang bertindak di dalam dan melalui gerejanya untuk menjadi model kita berelasi atau mengatasi konflik atau tidak? Contohnya, ketika kita melihat Yesus yang mengampuni orang berdosa, atau bahkan ketika Yesus sendiri tergantung di kayu salib, melihat mereka yang menyiksanya, para al-guju dan orang-orang yang membencinya di bawah salib, Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, cara Yesus berelasi dengan gereja, cara Yesus memberikan dirinya, memberikan nyawanya, memberikan pengampunannya,
Sudahkah menjadi pola atau relasi hidup berkeluarga? Apakah kita juga punya hati yang besar untuk mengampuni kesalahan dari pasangan kita? Begitu juga sebaliknya. Rasul Paulus di dalam surat Efesus ini tentunya tidak hanya ditujukan pada suami istri, tetapi juga di dalam pola kehidupan kita sebagai umat beriman. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Ajarannya sangat sempurna, dan jadikan dia menjadi pola di dalam kita berrelasi dengan Allah, berrelasi dengan sesama kita, maupun di dalam berdamai dengan diri sendiri, di dalam olah rohani kita. Di dalam suratnya, Paulus mengatakan, rahasia ini sungguh besar, yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bapak Ibu, selamat menghayati dan menghidupi sakramen perkawinan dengan berlandaskan, dengan meneladan, dengan mencontoh pola relasi antara Kristus dengan gereja. Dan kita semua yang dipanggil sebagai umat beriman senantiasa juga bisa mengandalkan, bisa mempraktekkan, bisa mewujudkan apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam firman-firman-Nya, sehingga kita pun bisa mengalami sukacita, kegembiraan bagaimana kerajaan Allah hadir di dalam hidup kita, secara khusus dalam bacaan ini bagi Bapak Ibu yang menghayati hidup di dalam sakramen perkawinan. Selamat berhari Minggu.